Oke, mulai. Ya, selamat siang semuanya. Eh, kam- Kami pada hari ini akan menjelaskan algoritma Dijkstra pada teori graf. Mungkin perkenalkan dulu, saya Benaya. Saya Isa. Saya Michael. Ya, oke. Eh, jadi ini eh, project kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Eh, Program ini akan menggunakan algoritma Dijkstra untuk memberikan arah terpendek pada suatu graf. Ini kita punya contoh, yaitu contoh dataset. Sebentar, gambarnya. Ya, ini contoh dataset kita. Ini adalah jalur penerbangan pada kota-kota. Ya, ini Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta gitu. Dan kita akan coba menjalankannya. Ya, begitu saja sih. Ini hasil dari algoritma Dijkstra ini. Ya, 450 ini kilometernya, ya kan, dari Jakarta ke Semarang hanya 450 meter, dan rutenya sudah muncul ini, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Nah, mungkin sekarang kita akan menjelaskan algoritma Dijkstra secara detail. Ya, Michael. Lebih tepatnya aku sih. Oh iya, ya. Algoritma Dijkstra itu, teman-teman, gimana algoritma Dijkstra itu variabel visited dianalisisasi sebagai diksionari dengan titik awal bernilai 0, di mana variabel path diinisialisasi sebagai diksionari kosong. Variabel node diinisialisasi sebagai set dari seluruh titik yang ada pada graf. Ya. Di algoritma Dijkstra itu menggunakan while loop Ya. yang menjalankan segmen kode selanjutnya bila masih ada data pada variabel node. Lalu myNode diberi nilai non pada saat inisialisasi. Lalu juga menjalankan for loop. For loop-nya dijalankan untuk setiap titik dari variabel node. Ya, itu. Lalu cek jika node yang sekarang digunakan ada di variabel visited. Oke, sudah dicek kan? Jadi jika myNode bernilai non, maka myNode bernilai not yang digunakan sekarang pada for loop. Jika myNode tidak non, cek apabila nilai visited untuk node yang digunakan bernilai lebih kecil dari nilai visited untuk myNode. Jika lagi myNode masih kosong, hentikan while loop. Bagian kode selanjutnya tidak dijalankan. Lalu pada bagian selanjutnya, min_node akan dihapus dari set variabel node. Nah, itu nanti akan dihapus pada variabel node. Lalu current weight diset menjadi nilai visited untuk myNode. Lalu jalankan for loop-nya untuk setiap edge yang berhubungan dengan myNode.
Jadi jalankan for loop untuk setiap edge yang berhubungan dengan my node. Lalu buat variabel sementara atau weight yang bernilai current weight plus grab distance pada entry atau my node edge-nya. Dalam kurung. Jika tidak ada di variabel visited-nya atau weight lebih kecil dari nilai visited pada edge, maka nilai visited untuk edge menjadi weight dan nilai path untuk edge menjadi my node. Oke, terakhir dari penjelasan variabel algoritma Dijkstra ini, setelah while loop-nya selesai, function akan mengembalikan hasil dictionary untuk visited and path-nya. Oke, untuk selanjutnya adalah fungsi shorted path. Shorted path ini digunakan untuk memberikan output dari algoritma Dijkstra yang berhasil ke titik tujuan. Nilai untuk visited dan path yang diambil dari hasil fungsi algoritma Dijkstra untuk titik awal. Nilai full path diinisialisasi sebagai list kosong. Jalankan while loop yang menjalankan segmen kode selanjutnya bila masih ada data pada variabel destination. Tambahkan destination ke list full path. Variabel destination diset ke nilai path untuk destination. Untuk selanjutnya, yang terakhir, setelah while loop-nya selesai, function akan mengembalikan hasil visited untuk entry 0 dari full path. Dan full path yang di reverse karena full path diisi dari destination ke origin. Ya, seperti output yang tadi telah ditunjukkan ya, visited untuk full path 0 ini 450, yaitu jarak dari Jakarta ke Bandung ke Semarang, dan full path ini digunakan sebagai reverse untuk rutenya itu, karena full path diisi mulai dari destination ke origin. Ya, mungkin begitu saja untuk hari ini. Terima kasih.